wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Udah siap belajar belum? Alhamdulillah baik Bu, insya Allah siap belajar Bu. Oke, bagus. Sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Alhamdulillah masuk semua Bu. Oke, bagus kalau gitu. Untuk hari ini, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas memimpin doanya. Ya mungkin kita untuk memulai pelajaran hari ini kita memimpin doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar sifat-sifat Rasul. Nah, ada yang tahu sifat-sifat wajib Rasul itu apa aja? Enggak Bu. Ada yang tahu? Oke. Bu. Sifat Rasul yang wajib itu ada 4. Yang pertama adalah sidik. Sidik. Nah, ada yang tahu arti dari sidik ini apa? Sidik itu benar ya Bu? Ya, Miftah benar. Sidik artinya benar. Nah, sidik ini artinya benar. Jadi sifat Rasulullah itu benar. Dari sifatnya, dari perkataannya, dari perbuatannya itu selalu benar dan jujur. Nah, sifat yang kedua ada yang tahu apa? Sifat yang kedua? Amanah Bu. Kita salah, kurang benar. Janah benar. Oke, yang kedua itu adalah amanah. Artinya apa yo? Dapat dipercaya. Oh, benar. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya Bu. Bagus tulisan Ibu ya. Dapat dipercaya. Jadi, perkataan maupun perbuatan Rasulullah itu dapat dipercaya. Semuanya dapat dipercaya, tidak ada bohong. Nah, sifat yang ketiga itu adalah tablik. Ada yang tahu artinya? Apa tuh tablik? Tahu Bu. Tablik. Apa ya tablik? Tablik adalah menyampaikan. Jadi Rasulullah itu menyampaikan sesuatu, kabar baik ataupun amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat-umatnya gitu. Nah, ini tablik. Apa tadi artinya? Menyampaikan. Oke. Menyampaikan. Nah, sifat yang keempat adalah fatonah. Apa tuh fatonah? Ada yang tahu? Gak ada? Belum. Oke. Fatonah. Artinya fatonah ini adalah cerdas. Apa tadi artinya? Cerdas. Iya, betul. Ini adalah cerdas. Nah, jadi Rasulullah itu kenapa sih harus cerdas? Karena ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya itu harus punya strategi tuh. Jadi harus mikir, kita harus cerdas gimana sih caranya supaya dakwah Rasulullah itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh umat-umatnya. Iya, betul sekali. Itu. Nah, ini adalah keempat dari sifat-sifat Rasulullah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sifat-sifat ini harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini Ibu bakal cerita nih ya, nanti kalian tebak nih, ini termasuk ke dalam cerita apa ya. Jadi ceritanya si Rohman ini disuruh ibunya pergi ke pasar membeli buah-buahan. Nah, jadi setelah Rohman ini pergi ke pasar membeli buah, nah Rohman ini melihat ibu-ibu dompetnya jatuh. Nah, setelah dompetnya jatuh ini ternyata Rohman mengembalikan dompet tersebut. Nah, ini artinya adalah Rohman ini jujur mengembalikan dompet ibu-ibu tersebut. Nah, kalau misalnya jujur, ini termasuk apa sih, sifat yang mana? Yang tahu? Dia kalau ini ya berarti dia amanah Bu. Iya, Miftah betul sekali. Kalau amanah ini kurang tepat sih sebenarnya. Kalau misalnya Rohman tadi itu dia jujur.
Jujur ini kan benar ya artinya. Nah, dia termasuk ke sidik, sifat sidik. Nah, ini yang pertama sifat sidik. Jadi dongeng kedua, cerita yang kedua ini Uni ini mengajarkan adiknya, jadi Uni ini tuh mengajarkan karena Uni ini udah bisa ngaji, udah paham bagaimana ngajinya, jadi dia menyampaikan kepada adiknya gimana sih cara-cara adiknya supaya bisa ngaji gitu. Nah, Uni ini termasuk ke dalam sifat yang mana? Uni ini menyampaikan apa sih yang dia paham itu kepada adiknya. Jadi ini termasuk sifat yang mana? Ada yang tahu? Saya Bu, tabligh. Apa? Tabligh. Oke. Dia termasuk ke tabligh miftah, benar. Karena apa? Dia menyampaikan kebaikan, mengajarkan tuh ya, mengajarkan ilmu kepada adiknya supaya bisa ngaji gimana, itu termasuk menyampaikan, itu termasuk ke dalam tabligh. Nah, itu dia. Oke, dari sifat-sifat wajib yang kita pelajari tadi, selanjutnya itu ada sifat mustahil bagi Rasulullah. Nah, sifat mustahil ini apa? Kebalikan dari sifat-sifat ini nih, kebalikannya. Nah, yang pertama itu ada kizib. Nah, apa tuh kizib? Nah, kizib, ada yang tahu nggak? Tidak benar ya Bu. Ya, kizib ini dia nih kebalikan dari sidik nih. Nah, kizib ini berbohong, jadi dia tuh nggak jujur. Nah, ini kebalikannya dari sidik. Nah, ini adalah kizib. Yang kedua, ini ada khianat. Nah, kalau khianat ini kebalikan dari apa, yo? Amanah. Ya, khianat. Nah, khianat ini artinya tidak dapat Percaya. tidak dapat dipercaya. Nah, khianat ini tadi apa? Dari amanah. Iya, betul. Nah, yang ketiga ini ada kitman. Nah, kitman. Nah, apa nih kalau kitman? Menyembunyikan Bu. Ya, menyembunyikan. Oke. Jadi Rasulullah ini tidak mungkin menyembunyikan wahyunya, tidak mungkin menyembunyikan apa yang harusnya disampaikan kepada umat-umatnya. Jadi Rasulullah itu sudah pasti tabligh. Nah, dia sudah pasti tabligh, menyampaikan apa yang harus memang disampaikan kepada umat-umatnya. Nah, yang terakhir nih, apa? Ada yang tahu? Tidak cerdas. Ya, betul, tidak cerdas. Nah, namanya adalah baladah. Baladah ini apa artinya? Bodoh. Nah, benar kata Mirza tadi, dia tidak cerdas. Nah, Rasulullah itu tidak mungkin bodoh karena dia harus menyampaikannya harus cerdas gitu. Harus mempunyai strategi untuk menyampaikan dakwahnya. Nah, keempat ini adalah apa tadi? Sifat Kebalikan dari sifat wajib, yaitu adalah sifat mustahil. Yang keempat ini adalah sifat mustahil. Nah, ini adalah sifat mustahil bagi Allah. Nah, oke, kita cukupkan pelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi